Ya, hari ini kita masih melanjutkan proyek pembangunan kembali. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat doa teman-teman semuanya, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Akhirnya anak saya yang kedua, Otniel Nagabe Gurning, akhirnya keluar dan bisa dilahirkan pada tanggal 10 Agustus kemarin, seperti kerinduan saya minggu lalu. Ya, Tuhan jawab doa kita semua. Ya, benarlah kata firman Tuhan minggu lalu, kalau kita berdoa dengan penuh iman, dengan berdoa dengan gigih, maka Tuhan akan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Asal permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Anak ini seharusnya tanggal 27 baru keluar. Saya punya teman satu kantor tapi sudah keluar. Sama barengan hamilnya, tapi dia cepat sedikit. Anaknya tepat sesuai dengan apa bahasanya? Expectant day. Tanggal yang diharapkan. Persis banget. Dia tanggal 11, Otniel tanggal 10. Jadi ya Tuhan jawab keinginan kami berdua supaya segera selesai. Karena kalau enggak, ya itu tadi saya tidak fokus. Tapi sekarang ya sudahlah, dijalani. Mungkin tantangannya enggak mudah, enggak semudah ngurus satu anak. Sekarang masalahnya jadi dua katanya. Jadi tapi berkatnya juga double. Amin. Jadi itulah kesaksian. Saya percaya pasti ada kesaksian-kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi nggak sekarang, karena kita ada beberapa agenda setelah ini. Nanti saja waktu fellowship, kita makan-makan ya, kita syukuran. Semua syukuran kita jadikan satu nanti sore. Makanya aromanya di belakang itu berbeda daripada aroma yang agak kesini gitu ya. Proyek pembangunan kembali. Kita lihat bagaimana Nehemia ditolong oleh Tuhan dengan luar biasa ya. Bagaimana dia bisa mengalami perkenanan ilahi, dia bisa mengalami petunjuk ilahi, tuntunan ilahi, dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongannya melalui raja. Setelah dia berdoa dengan penuh iman, setelah dia berdoa dengan gigih selama 4 bulan. Memang ada masanya untuk sesuatu hal perlu memakan waktu. Yang kita lakukan hanya terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Tadi malam ketika kami berdoa dengan tim yang melayani ini, beberapa hal diingatkan Tuhan dalam hati saya. Yang pertama, mujizat itu nyata. Kita tidak pernah lupa, jangan pernah lupa bahwa mujizat itu nyata. Mungkin pujian ini sering kita dengar, mungkin pujian ini sangat familiar di telinga kita, tetapi itu yang harus kita pegang sampai hari ini. Kalau engkau belum melihat sesuatu yang engkau doakan, percaya bahwa mujizat itu nyata. Dan yang kedua yang kuat di hati saya waktu kita semua berdoa semalam tadi, jangan kehilangan pengharapan. Jangan sampai pasrah. Pasrah itu yang terjadilah. Itu bahasa kerennya Hakuna Matata. Dalam satu sisi menurut saya baik, tetapi di sisi yang lain firman Tuhan berkata bahwa ketika kita percaya kepada Dia, nama itu memberikan pengharapan buat kita. Jadi jangan pernah lepaskan pengharapan itu. Saya nggak tahu siapa yang sedang mengharapkan sesuatu dalam hidupnya. Jangan pasrah. Udahlah, terserah Tuhan. Udahlah, yang udah jadi ya jadilah. Jangan lupa segala sesuatunya ada naturalnya, tetapi Tuhan juga bisa bekerja secara supranatural, melebihi apa yang natural bisa lakukan. Kalau yang lain biasanya sembuh 1 hari, tapi karena Tuhan terjadi hari ini tanpa delay. Kalau biasanya orang sembuh 10 hari, Tuhan kasih 1 hari saja cukup dan sebagainya. Jadi jangan kehilangan pengharapan. Jangan cuman pasrah tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Hari ini kita akan belajar tentang bangkit dan bangun kembali. Saya tidak lama, saya langsung saja to the point. Setelah Nehemia mendapatkan perkenanan raja, permintaannya semua dikabulkan oleh raja. Akhirnya Nehemia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Jadi visi yang dia terima, beban yang dia terima, kerinduan yang dia miliki tentang membangun kembali tembok Yerusalem itu ditolong oleh Tuhan, tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Di awal tadi saya berkata bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya sedari awal. Kita bisa lihat bagaimana Nehemia mendapatkan akses kepada raja. Dan melalui akses itu dia bisa menerima perkenanan raja. Dan dia mendapatkan semua yang dia butuhkan untuk perjalanan dan pekerjaan pembangunan kembali.
Kalau Tuhan sudah buka jalan, maka segala sesuatunya mudah. Kalau Tuhan sudah membuka jalan dan memberikan pertolongannya, maka segala sesuatunya pasti akan jadi. Maka semuanya akan disediakan oleh Tuhan. Meskipun tidak selalu mulus, pasti ada tantangannya. Nanti kita akan belajar minggu depan. Ada satu hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan berbicara minggu depan. Bagaimana tantangan lepas tantangan diberitahukan yang dihadapi oleh Nehemia. Tetapi terlepas dari semua tantangan itu, dia bisa menjalaninya dan menyelesaikan pembangunan tembok itu selama 52 hari saja. Pernah dilakukan di masa Esra, pernah dilakukan di masa Zerubabel, tidak terjadi, semuanya berhenti. Tetapi Nehemia berbeda. Dia melakukan beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Dia berpindah dari sebuah angan-angan, dari sebuah beban, sampai itu terrealisasi. Semua orang pasti punya angan-angan tentang masa depan, benar ya? Tapi nggak semua orang menikmati angan-angannya di masa depan. Saya ulangi, semua orang pasti punya mimpi tentang anaknya di masa depan. Tapi nggak semua mimpi orang tua terjadi bagi anaknya. Semua orang pengen menjadi A, B, dan C. Tetapi tidak semua orang mengalami, menghidupi, menjalani apa yang dia harapkan terjadi di A, B, C dalam kehidupannya. Tetapi kita hari ini belajar apa yang dilakukan oleh Nehemia, sehingga beban yang dia miliki itu bisa terjadi, sehingga kerinduan untuk membangun tembok bagi bangsa Israel itu bisa akhirnya terjadi. Kita baca di Nehemia mulai dari ayat yang 11 sampai kepada ayat yang ke-15 dahulu. Saya bagi menjadi 3. Oke ya? Kita baca. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Saya baca dulu. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. 13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Oke, itulah kejurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi. Wadi di sini adalah lembah, wadi di sini adalah sungai. Aku naik ke atas melalui sungai atau lembah pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Ayat 11 sampai ayat 15 kita bisa melihat apa yang dilakukan di sana itu adalah bagian daripada persiapan Nehemia. Setelah dia menerima apa yang dikatakan oleh raja, setelah dia mendapatkan segala sesuatunya yang dia minta, maka dia melakukan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi setibanya di Yerusalem, dia tidak membabi buta langsung bekerja dan sebagainya. Dia melakukan persiapan. Dia melakukan persiapan karena persiapan mendahului sebuah berkat. Persiapan mendatangkan berkat. Persiapan itu penting jemaat Tuhan. Seperti seorang kalau mau ujian pasti persiapan, minimal belajar. Seperti orang kalau mau masuk TNI atau polisi pasti ada persiapannya ya toh. Nggak cuma ngisi formulir, dikirim selesai lalu tiduran bisa langsung lulus. Nah mungkin. Teman-teman di sini saja mau ke sini pasti persiapan. Benar ya, ke Hongkong ini ya. Ada yang 1 tahun, ada yang akselerasi secara mujizat mungkin 1-2 bulan. Beda-beda lah persiapannya. Tetapi kita mesti tahu bahwa persiapan mendahului berkat. Tetapi pertanyaannya, persiapan yang bagaimana yang akan mendatangkan berkat? Karena nggak semua persiapan mendatangkan berkat. Karena nggak semua persiapan membawa sebuah hasil yang maksimal. Nggak semua persiapan yang kita lakukan itu bisa kita lihat hasilnya di masa depan. Ada yang mempercepat, ada yang memperlambat, tergantung bagaimana persiapannya. Nah, maka dari itu kita akan belajar persiapan apakah yang dilakukan oleh Nehemia.
Yang pertama yang dia lakukan jelas adalah berdoa. Persiapan pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Maka tibalah aku di Yerusalem. Di pasal pertama kita tahu sesungguhnya posisi daripada Nehemia itu ada di Puri Susan. Puri Susan sampai kepada Yeremia, kalau mau tahu jaraknya itu sekitar 1283 km. Kira-kira segitulah. 1200. Kemarin saya iseng googling. Kalau 1200 itu kalau dipanjangkan atau dibuat sebuah perjalanan itu seberapa sih? Tahu mau seberapa jauh? Dari kota Cilegon, titik terjauh daripada kota Jawa Barat, sampai kepada Banyuwangi sebelum itu menyeberang ke Bali. Paham? Jadi sekitar itulah. Ya memang jalannya ada yang lewat tol, ada yang sebagainya. Tapi kalau dipanjangkan, itu sekitar dari kota Cilegon sampai kepada Banyuwangi itu 1200 km. Kalau Jakarta sampai Surabaya hanya 1000. Masih kurang 200 kilo. Tapi Cilegon sampai Banyuwangi. Orang Jawa pasti ngerti sih ini. Yang Poso, saya nggak tahu, kemarin nggak ngecek. Mungkin dari Manado sampai Poso kali ya. Saya nggak tahu. Mungkin bayangannya adalah dari Aceh sampai Bandar Lampung lah. Itu pakai tol. Kalau sekarang ada tol, bisa selesai dalam waktu setengah hari lah. Tetapi zaman itu kalau mau tahu, perjalanannya dilakukan selama 3 bulan. Alkitab tidak mencatat sih, dia mungkin jalan, lalu dia naik onta, nggak tahu berapa kali mereka berhenti. Esra melakukan perjalanan dari tempat yang sama, Puri Susan, sampai kepada Yerusalem itu 5 bulan. Tetapi Nehemia mencari cara supaya lebih cepat, cari rute yang berbeda, sehingga dia mencapai hanya 3 bulan saja. Ada hitungannya, tapi saya tidak akan dalam ke sana. Dan yang dilakukan setelah perjalanan 3 bulan adalah dia beristirahat, melakukan persiapan selama 3 hari. Apa yang dilakukan 3 hari? Ya dia beristirahat. Yang dia lakukan mungkin dia berdoa dan dia bersiap-siap merencanakan apa yang dia lakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah berdoa, bukan yang lain. Nehemia adalah orang yang berdoa. Nehemia adalah seorang pemimpin yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan sebelum dia menyelesaikan, sebelum dia bergerak, sebelum dia melakukan langkah 1, 2, 3 dan sebagainya untuk melakukan sebuah pembangunan. Nehemia berdoa terus dalam apa yang dia lakukan. Inti daripada sebuah kepemimpinan adalah kita mesti tahu bagaimana berkomunikasi antara Tuhan dengan pemimpin atau dengan diri kita. Ketika engkau mau membangun sesuatu dalam hidupmu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan cuma berhenti berdoa di awal, lalu sepanjang perjalanan tidak berdoa, jangan. Berdoa terus sepanjang engkau mempersiapkan dan melakukan pembangunan apa yang ingin engkau sedang bangun dalam hidupmu. Nehemia bukan hanya berdoa di depan. Tuhan, ada masalah ini, lalu dia menerima mujizat, dia berhenti berdoa. Tidak. Dari pasal 1 sampai pasal 12, ada 12 kali doa disebutkan. Dan secara aktif dia berdoa dituliskan sebanyak 4 sampai 5 kali. Jadi di dalam semua prosesnya, semua masalah yang dia hadapi sampai tembok itu terbangun, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa dia bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Dengan berdoa dia bisa tahu isi hati Tuhan. Dia tidak hanya mengerjakan dengan kemampuan dan hikmatnya saja, tetapi dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dari semua strategi vital, dari semua strategi penting yang dilakukan oleh Nehemia, yang pertama dan terutama yang dilakukan adalah berdoa. Apa yang ingin sedang engkau bangun hari-hari ini, dalam bulan ini? Jangan pernah tinggalkan doamu. Apa yang ingin engkau bangun? Ataukah sebuah pernikahan yang sudah hancurkah, yang ingin engkau selamatkan dan ingin engkau pulihkan, ingin engkau bangun kembali? Jangan lupa berdoa. Atau engkau sedang mau membangun imanmu kepada Tuhan lebih dalam lagi, hubunganmu dengan Tuhan, dimulai dari doa. Dan selalu disertai dengan doa. Ada beberapa dari kita, saya merasa sangat sedang membangun sesuatu yang sedang hancur,
dan menjadi reruntuhan selama ini. Jangan tinggalkan berdoa. Wah, balik lagi doa. Mohon maaf, jangan bosan dengan kata ini. Hanya dengan berdoa engkau bisa mengetahui isi hati Tuhan, dan engkau diberikan hikmat untuk melakukan langkah pertama, ke langkah kedua, dan ke langkah berikutnya. Doa adalah, saya menuliskan seperti ini, hubungan kita dengan Tuhan untuk memampukan kita mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Perjalanan dengan Tuhan itu seperti sebuah perjalanan misteri kalau mau tahu. Terkadang di masa depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan, jadi kemana-mana ini khotbahnya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, bukan destinasiku. Saya ulangi, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Pelita itu bukan flashlight. Gak apa-apa ya khotbahnya kemana-mana ya. Gak tahu ini di hati saya ini. Tuhan itu seperti membawa kita kepada sebuah misteri. Dan Alkitab Mazmur Daud berkata, pelitaku, firman Tuhan itu seperti pelita. Hati Tuhan itu seperti sebuah pelita. Pelita itu bukan flashlight begini, kita bisa melihat jauh ke depan, bukan. Itu sebuah penerangan di mana hanya mengelilingi radius paling besar 2 meter dari diri Anda. Terkadang kita nggak mengerti bagaimana Tuhan menuntun kita kemana dan ke arah mana. Kita nggak bisa ngerti. Kita hanya bisa tahu bahwa setelah begini belok kiri atau mungkin harus ke kanan. Itu hanya melindungi langkah kita supaya kita tidak masuk kepada sebuah lubang. Tetapi tidak akan menuntun kita kepada kita bisa lihat, oh ternyata destinasi saya adalah A, B, dan C. Makanya Alkitab berkata bahwa manusia bisa merencanakan segala sesuatunya, tapi keputusan Tuhan yang jadi. Maka dari itu perlu berdoa. Tuhan yang akan kasih hikmat apa yang engkau lakukan dari satu langkah kepada langkah yang lain. Jangan langsung dilihat kepada gambar besar, maka pikiranmu akan penuh. Katakanlah engkau mau membangun rumah, jangan langsung dibayangkan semen sekian, jangan dilihat pasir sekian, batu bata sekian, maka engkau akan lelah dan engkau tidak akan bisa melanjutkan rencana yang harus engkau bangun. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Itu adalah bukti juga ketergantungan dan penyerahan kita kepada Tuhan. Maka kita berdoa. Kita mesti berdoa. Semua sudah mahir di sana, tinggal dilakukan saja. Persiapan yang kedua, apa yang dilakukan? Dia mencari tim supportnya. Dia mencari orang-orang khusus yang bisa menemani dia dalam melakukan proyek ini. Dikatakan, maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari, bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Dia meluangkan waktunya untuk meminta bantuan kepada beberapa orang penting untuk membantu dan menasihati. Dia tidak ngomong ini kepada banyak orang. Dia tidak ngomong ini kepada semua orang. Dia hanya kasih tahu kepada orang-orang. Bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Dia butuh orang lain. Tetapi orang lain itu adalah orang-orang yang memang terpilih, yang dia percayai untuk bisa membantu, bahkan bisa memberikan input atau nasihat dalam pekerjaannya. Jadi jemaat Tuhan, orang sekitar Nehemia begitu penting dan menentukan keberhasilan dari pembangunan tembok Yerusalem. Punyakah kalian orang yang bisa kalian percayai untuk membantu dan menasehati? Jangan sampai Anda dikelilingi oleh orang-orang yang salah, bukannya mendukung malah menjatuhkan. Pilih orang-orang yang tepat, yang sehati dengan kalian, supaya engkau bisa mencapai visi Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa yang akan engkau bangun itu bisa terjadi melalui orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita sudah pernah bahas ini ya, ketika kita belajar daripada Petrus. Petrus mengeliling butuh orang-orang di sekitarnya. Ketika ada orang-orang di sekitarnya, Petrus kuat.
Ketika nggak ada orang, dia lemah, dia melakukan dosa, dia menyangkal Tuhan dan sebagainya. Sama dengan Nehemia. Nehemia butuh orang-orang yang tepat untuk menolong dia. Bagi kita, dalam lingkup kita, Kingdom Group, teman-teman semua, itu adalah orang penting yang bisa menjadi tim support Anda. Saya bukan menjadikan Kingdom Group itu hanya cap cip cup, kembang kuncup, atau hanya melihat dari, oh mungkin ini satu provinsi cocok, ini NTT. Bukan hanya semata-mata begitu. Itu pun saya perlu berdoa dan menerima sebuah nasihat dari orang-orang yang mendukung saya. So, kita semua membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk mencapai visi Allah. Kita membutuhkan orang-orang yang tepat untuk bisa kita menikmati rencana Tuhan. Doa, lalu ada tim support. Yang ketiga adalah dia mulai bekerja, yaitu memeriksa. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama. Setelah dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, ini yang dilakukan di malam hari. Nggak ada orang yang sedang terbangun, nggak ada orang yang sedang melihat apa yang mereka lakukan. Dengan diam-diam, Nehemia mulai bertindak. Pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. 14. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi. Tadi saya sudah sebut lembah atau sungai pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu aku masuk melalui pintu gerbang lebak. Setelah dia berdoa, setelah dia menyiapkan tim support, orang-orang yang bisa mendukung dia memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia melihat semua fakta yang ada. Kata menyelidiki itu seperti seorang dokter yang sedang memeriksa sebuah penyakit dari pasien. Pasti tidak sembarangan. Pasti dilihat, ditanya semuanya, apa yang kamu makan, apa yang kamu lakukan, apa kebiasaan hidupmu. Semua dicek, diperiksa dengan teliti. Sama halnya, itulah yang dilakukan oleh Nehemia yang sudah kita baca tadi. Dia bukan hanya melihat dari jauh, dia tidak hanya mendekati, oh ternyata begini ya, oh keadaannya begini. Enggak. Dia bahkan naik. Ketika binatang atau pasti kuda lah, atau mungkin katakanlah keledai itu tidak bisa, apa yang dilakukan? Dia turun, dia menyusuri, lalu dia melihat segala sesuatunya. Kita perlu memeriksa apapun yang perlu menjadi perhatian kita. Sebelum kita membuat sebuah tindakan, maka kita perlu memeriksa dengan seksama. Saya tuliskan enggak ya? Jika rencana kita tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta, kemungkinan besar rencana kita tidak akan berhasil. Kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, maka kita tidak akan bisa membuat sebuah planning, rencana. Benar ya? Itu semua orang sudah tahu. Jadi yang mau saya tekankan adalah jangan sampai kita hanya berkata iman. Oh iman, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Bukan. Persiapan adalah ekspresi daripada iman. Ketika engkau mempelajari semua yang ada, maka engkau akan berhasil. Nggak mungkin siswa akan bisa ranking 1 kalau dia hanya berkata, Tuhan, aku percaya engkau akan lakukan mujizat di tengah ujian. Lalu nggak belajar. Besok lalu nomor ranking 1. Bisa terjadi? Bisa. Tetapi itu hanya 1 dibanding sekian daripada sebuah kasus. Tapi mayoritas yang juara 1 hanyalah mereka yang melakukan persiapan dengan matang. Apa kita perlu iman, Pak? Iya. Tapi juga perlu ada sebuah tindakan. Sebuah rumah tangga tidak akan langgeng hanya sebatas dengan iman saja.
Kalau suami atau istri tidak menundukkan diri satu dengan yang lain, suami tidak menghormati istri, tidak menghargai istri, istri tidak menghormati suami, maka pernikahan itu hanyalah isapan jempol semata. Kalau hanya cuman iman, aku beriman, suamiku besok setia. Setia tidak dilakukan hanya dengan doa, tapi dengan sebuah tindakan dan persiapan dari hati kita. Apa yang saya mau katakan di sini adalah inilah yang dilakukan oleh Nehemia dan pada akhirnya tembok itu berhasil dibangun. Adanya sebuah persiapan doa, adanya sebuah persiapan tim pendukung dalam kehidupannya, dan ada juga sebuah persiapan untuk melihat fakta yang sedang terjadi di sekitar tembok itu. Persiapan mendahului berkat. Di dalam persiapan harus ada ketekunan, harus ada kesediaan untuk berusaha dan percaya kepada Tuhan. Nehemia bukan hanya berdoa, tetapi dia bertindak. Kalau engkau ingin melihat keselamatan dalam keluargamu, jangan cuma berdoa. Katakan firman kepada mereka. Kalau engkau mau melihat kesembuhan terjadi dalam keluargamu, entah adikmu yang sakit, orang tuamu yang sakit, jangan hanya berdoa. Kirim sesuatu. Lakukan sesuatu, cari dokter. Itu adalah bagian daripada ekspresi imanmu. Paham ya? Jadi biarlah setiap iman kita disertai dengan sebuah tindakan. Yakobus pun berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh, aku beriman umur panjang, tapi setiap hari makannya santan, tidak olahraga, tidur-tiduran. Ya sudah. Itu hanyalah sebuah iman, tidak akan terjadi. Kita perlu melakukan sebuah tindakan atas apa yang kita percayai. Lanjut ya, nggak panjang-panjang, supaya makanan di sana tidak terlalu lama menunggu kita. Amin. Ini kayaknya berat gitu ya. Semua baik, amin. Amin. Ya oke. Ayat 16. Apakah cuma saya yang bersuka cita hari ini karena anak saya sudah mau pulang dari rumah sakit. Ibu sedang jemput adik soalnya, baru bisa keluar jam 2.15. Jadi dia baru perjalanan ke rumah sakit, cuma di belakang sana. Tapi mohon maaf, nanti saja, khotbah dulu. Ayat 16, para penguasa tidak kayaknya kalian menunggu oatmeal ya, nggak menunggu khotbah saya ya. Udah bosan lihat Pak Pendeta gitu ya. Mana nih bayinya gitu. Sabar ya, sabar. 10 menit lagi dia sampai. Ayat 16, para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Jadi yang dia lakukan itu masih diam-diam. Dia belum ngobrol kemanapun. Dia tidak ngomong ke siapapun. Kepada penguasa pun tidak, imam pun tidak, pemuka agama pun tidak. Semua hanya orang-orang tertentu tadi yang tahu. Ayat 17, lalu berkatalah aku kepada mereka. Akhirnya dia mencoba mengatakan itu kepada mereka semua yang tidak tahu, kepada imam, kepada masyarakat orang Yahudi dan sebagainya. Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Yang dilakukan oleh Nehemia yang kedua adalah dia membangun kembali sebuah harapan. Kalau di pertama dia punya masalah, tantangan kepada apa yang sedang terjadi. Tetapi tantangan yang kedua adalah tentang membangkitkan motivasi orang Yahudi untuk membangun atau melakukan pekerjaan itu. Saya sudah singgung tadi di awal bahwa pembangunan tembok ini pernah dilakukan di masa lalu.
Zerubabel pernah berusaha untuk membangunnya. Setelah membangun bait Allah, mereka ingin lanjut untuk membangun tembok itu. Tetapi banyak orang berusaha untuk menghentikan dan itu berhenti. Orang telah mencoba berkali-kali untuk membangun tembok, tetapi gagal, dan gagal. Dan inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Dia membangun kembali sebuah harapan. Dan ketika dia berkata bahwa Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang membuat aku sampai ke titik ini, kemurahan Tuhanlah yang membuat aku sampai saat ini, maka mereka memiliki sebuah harapan dan yang baru. Sehingga mereka bisa berkata, mari kita bangun tembok. Kalau engkau mau membangun sesuatu dalam keluargamu, engkau harus berhasil membangun sebuah harapan terlebih dahulu. Ketika mereka bisa melihat sebuah harapan di dalam Kristus, maka mereka akan setuju terhadap apa yang ingin engkau bangun. H.C. Blanchard berkata seperti ini, seringkali ketika kita menghadapi masalah, ada banyak informasi dan kemampuan yang melimpah, tetapi ada sebuah motivasi yang kurang. Orang sesungguhnya bukannya kurang kemampuan, tetapi kurangnya sebuah motivasi, kurangnya sebuah harapan. Rencananya besar, tapi ketika melihat sesuatu motivasinya menjadi lemah, sudah lupa semua harapannya. Nehemia memiliki motivasi dari Tuhan dan untuk umat Tuhan. Itu yang dia pegang dan tidak pernah dia lepaskan. Dan apa yang memotivasi dia itu dibagikan kepada orang. Dan orang itu bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan mereka menjadi setuju. Ini yang dikatakan di ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Perkataan kita harus membangkitkan sebuah harapan, bukan mematikan semangat. Kalau engkau ingin melihat sebuah pembangunan terjadi dalam kehidupanmu, katakan semua hal yang datangnya daripada Tuhan, supaya engkau terus semangat untuk membangun kembali imanmu. Kalau engkau mau melihat sebuah perubahan dalam kehidupan keluargamu, katakan sebuah perkataan yang membangkitkan harapan, bukan mematikan semangat. Perkataan kita memiliki kuasa. Hati-hati. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia berkata dengan hati-hati, dan dia mengatakan apa yang dia alami dari Tuhan. Dia menceritakan bagaimana dia termotivasi oleh Tuhan sendiri, dan dia melihat campur tangan Tuhan, dan itu dia ceritakan, dia bagikan, orang bisa melihat, dan orang setuju. Bukan hanya berkata berkomitmen. Balik dulu ke ayat sebelumnya. Dikatakan, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Dengan sekuat tenaga. Kalau engkau bisa menyentuh hati, maka tangannya akan diberikan tangan kepadamu. Kalau jenengan mau melihat sesuatu hal yang baik dari seseorang, jangan diperintah. Menangkan hatinya, bangkitkan harapannya. Katakan sesuatu yang baik, kasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Nggak usah diminta, pasti ngasih sesuatu. Hati, kepala, tangan, itu urutannya. Mau dimanapun, mau lihat anakmu baik, jangan diperintah, jangan disentuh kepalanya, sentuh hatinya. Katakan sesuatu yang baik, maka segala sesuatu yang dari hati akan naik ke kepala, dan kepala akan keluar daripada tangan. Itu sudah pasti. Sudah sampai ke anak saya? Oh belum. Oh saya kira anak saya. Bapaknya aja nggak sabar ya, apalagi jemaatnya. Mereka menyerahkan tangan mereka mau bekerja. Padahal sudah gagal loh berkali-kali. Tapi karena hati mereka dibangkitkan dengan sebuah harapan ilahi, maka mereka bersedia melakukan segala sesuatu sekuat tenaga mereka, all out. Saya mendorong,
Katakan yang membangkitkan sebuah harapan, bukan mematikan semangat. Yang terakhir, ayat 19, ayat 20 dikatakan seperti ini. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia, mungkin ayat-ayat di sebelumnya gitu mulai pusing ya, lalu sampai ke nama-nama ini gitu ya. Nehemia memang cukup sulit gitu ya. Saya lihat muka-mukanya berat mengikuti khotbah ini, tapi santai. Saya buat semudah-mudah mungkin, oke? Dan sesingkat-singkatnya. Apalagi ada nama Sanbalat, Tobia, ada Oman, Geshem, Isopo gitu ya. Sabar gitu ya. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon. Bayangkanlah, Sanbalat orang Jawa dan Tobia orang Poso, pelayan itu, dan Geshem orang katakanlah orang Timor mendengar itu. Nah, itu aja mudah gitu ya. Mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yang ketiga yang dilakukan adalah mengatasi hambatan, tidak menghindarinya. Hambatan yang dia miliki itu tidak dia hindari, tapi dia atasi. Atasi setiap hambatan dalam membangun sesuatu kembali dalam hidupmu. Jangan menghindar. Nehemia memiliki tantangan yang baru dari orang-orang politik yang menghambat dia. Sanbalat itu adalah gubernur pada masa itu. Orang politik. Mereka mengolok-olok, mereka menghina, mereka merendahkan. Kalian ngapa sih? Gitu toh. Nehemia menghadapi oposisi politik yang hebat dari mana-mana. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dan berkuasa secara politik. Tetapi tanggapan Nehemia menggetarkan sekaligus membingungkan, karena dia berdiri di atas firman Tuhan, bukan terhadap politik manusia. Dia mengatasi hambatan itu dan tidak menghindar. Ketika dikata mereka mengolok-olok kami, Nehemia nggak ciut, Nehemia nggak kehilangan semangat, Nehemia nggak kehilangan motivasi yang Tuhan sudah sediakan berikan dalam hidupnya. Dia tetap pegang itu dan dia selesaikan. Ketika engkau mau membangun sesuatu hal yang baik, pasti ada 1-2 orang di sekitarmu yang akan meruntuhkan motivasimu. Mudahnya, nggak usah dengerin mereka yang mengolok-olok apa yang engkau lakukan. Apapun yang baik yang engkau kerjakan, pasti ada 1-2 orang seperti Sanbalat. Tadi katanya apa? Mereka mengolok-olok dan menghina kami. Pasti ada. Karena iblis gak suka seseorang sedang membangun yang baik dalam kehidupannya. Maka dia pakai orang untuk mengolok-olok dan menghina. Saya dengar cerita begitu banyak dari jemaat ICA. Setiap mau bertobat dan memulai sebuah komitmen yang baru, pasti ada suara-suara negatif, mengolok-olok, menghina, meruntuhkan motivasinya. Nehemia mental, full senyum. Dia jawab dengan sebuah otoritas yang daripada Tuhan. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Wow, gitu. Kalau ada orang yang mencoba mengolok-olok apa yang sedang engkau bangun hari-hari ini, jawab, Allah semesta langit, dialah yang membuat aku berhasil. Kami adalah hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Aku adalah hamba Tuhan. Aku siap melakukan apapun supaya bisa terbangun kembali. Dan katakan, kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kamu tidak punya hak dalam hidup saya lagi. Dan engkau tidak akan pernah diingat dalam perjalanan hidupku, karena aku sedang taat kepada Tuhan. Jangan mudah rontoh hatimu ketika ada orang tidak setuju dengan hal yang baik yang akan engkau lakukan. Miliki hati yang kuat dan telinga yang cukup kuat, supaya apa yang engkau pegang
apa yang engkau terima daripada Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan itu tidak menjadi sirna karena engkau mendengarkan pikiran atau perkataan orang lain. Suara itu bisa dari manapun, baik dari manusia yang berwujud atau dari sebuah kata hati yang mencoba menggetarkan hatimu untuk berkata tidak terhadap apa yang Tuhan mau. Atasi, jangan menghindar. Katakan bahwa Tuhan yang membuat aku berhasil. Nehemia itu cuman juru minum anggur. Ya gak beda lah sama pekerjaan kalian. Dia tidak punya ilmu pendidikan kontraktor untuk membangun. Yang dia lakukan hanya taat kepada Tuhan, berkomitmen sungguh-sungguh, dan akhirnya menjadi berhasil. Nehemia berbeda dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Petrus berjalan di atas air. Elia melakukan hal yang luar biasa. Elisa manggil hujan. Siapa lagi? Nehemia orang sederhana seperti kita. Tetapi dia melakukan luar biasa. Cuman karena sebatas taat kepada suara Tuhan. Engkau pun bisa dipakai oleh Tuhan, teman-teman. Asalkan engkau mau mengatasi semua hambatan yang ada. Jangan mau digagalkan oleh setiap hambatan yang diberikan oleh iblis dalam hidupmu, sehingga engkau tidak menjadi bertumbuh di hadapan Tuhan. Kalau diminta untuk melayani, iya Pak, saya akan lakukan, saya akan pelajari, saya akan belajar, saya akan berusaha, saya akan lakukan yang terbaik. Jangan berkata, Pak, aku kan. Jadi ya nggak usah ya Pak. Aku kan begini Pak, aku begitu Pak. Jangan izinkan, lakukan. Yang pakai baju biru tadi, dia sudah ada di Hong Kong ini berapa tahun? 11 tahun. Perjalanan kehidupannya akhirnya membuat dia menjadi pemimpin pujian setelah 11 tahun. Andaikan ketika awal-awal dia ditawari, dia sudah dipakai oleh Tuhan lebih awal dan luar biasa. Tapi itu pun baik. Dia melupakan semua yang sudah terjadi di masa lalu. Dia lihat kepada Tuhan. Banyak hambatannya. Saya dengar sendiri dari ketua Kingdom Group-nya di masa lalu. Ada ini, itu Pak, ini, itu Pak. Tapi ketika saya telepon dia berkata, siap Pak. Baik? Baik nggak tadi? Semua menikmati Tuhan kan? Meski engkau sederhana, lakukan saja apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Nggak harus langsung pimpin pujian. Enggak. Walaupun ketukannya tadi nggak ketemu mah nggak masalah. Kuncinya salah beberapa kali, menurut saya nggak masalah. Hadirat Tuhan bukan karena kunci yang dimainkan, tapi dari hati dan taat kepada Tuhan. Apa yang perlu engkau bangun, teman-teman? Sederhana, taat saja kepada Tuhan. Bagaimana saya supaya bisa taat? Apa yang harus saya taati? Tadi di awal, berdoa. Lalu Tuhan taruhkan sesuatu di hatimu, taati. Ada hambatan, atasi. Jangan menghindar. Jangan lari. Atasi, selesaikan. Hadapi. Kalau omongan orang, tutup telinga. Kalau ada omongan iblis, nggak usah didengerin. Lanjutkan saja. Maka Tuhan yang akan meneruskan dan sehingga itu menjadi berhasil. Mari kita datang kepada Tuhan.